Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, salah satu ulama di Nusantara yang paling saya kagumi adalah Syekh Akil Siraj, mantan ketua umum PBNU sebelum Gus Yahya. Beliau selalu respect kepada umat dan menerangkan apa-apa persoalan dengan diterima oleh akal kita. Termasuk sekarang, persoalan nasab. Beliau masuk dan menjelaskan. Dan beliau memberikan pandangan yang sangat objektif. Kenapa penting? Ketika seseorang menyampaikan ilmu pengetahuan atau ilmu agama, kita terima oleh akal. Itu penting. Karena agama itu untuk orang yang berakal. Makanya penting untuk seseorang berbicara ilmu agama, kita cerna dulu oleh akal. Rasional atau tidak. Adina liman la aqlalahu. Itu jelas. Persoalan nasab, beliau masuk ya karena memperlihatkan kecintaannya kepada umat. Jangan sampai kemudian umat diombang-ambing. Ya. Beliau masuk dengan berbicara, kalau itu penelitian ilmiah, maka yang bisa membatalkannya adalah ilmiah. Jangan emosi, jangan emosi, jangan emosi. Itu beliau berbicara. Nah sekarang betul lagi kemudian berbicara persoalan kebangkitan Islam. Karena yang dipremingkan selama ini ya, kebangkitan Islam itu mulai daripada 212 dulu ya, dan sampai sekarang mereka klaim sebagai kebangkitan Islam. Padahal Islam tidak akan bangkit dengan demo, dengan takbir. Dan beliau jelaskan apa alasannya. Kita dengarkan sama-sama nih. Ini penting sekali saudara. Islam tidak akan maju dengan demo. Islam tidak akan bangkit dengan takbir. Gak akan bangkit tuh. Gak. Habis ratusan miliar itu 212. Takbir. Apa bangkit Islam? Apa semakin kuat Islam? Islam tidak akan bangkit. Wa dararu syar'i mimman nasaruhu la bitariqih akbar mimman ta'ana fi. Bahayanya terhadap agama Islam yang diakibatkan dari orang yang membela Islam dengan cara yang salah lebih bahaya daripada orang yang orang yang memusuhi Islam sekalian terang. Tapi kalau kelihatannya membela Islam dengan cara yang la bitariqih, dengan cara yang tidak syar'i, lebih bahaya daripada orang sekalian memusuhi Islam. Paham boten? Jangan ada yang terlibat ya? 212 ada ya? Ada yang berangkat di Jakarta ada ya? Ada ya? Enggak ada ya? Sebelah sana ada ya? Saya satu-satunya orang yang terang-terangan mengatakan 212 bukan kebangkitan Islam. Kenapa? Karena sholatnya di Monas, tidurnya di masjid. Coba kalau sholatnya di masjid di Monas, masih mending nih. Mau kemana mas? Mau ke Jakarta. Kenapa? Sholat Jumat. Di mana? Di Monas. Dan nanti malam tidurnya di mana? Di masjid. Itu kebangkitan Islam itu. Saya satu-satunya orang yang terang-terangan. Barangkali yang berpendapat dengan saya banyak, tapi yang terang-terangan bisorohah mengatakan bukan Islam. Insya Allah hanya saya yang waktu itu mengatakan demikian. Nah, monggo Islam kita dipelihara, santri semakin semangat belajar. Belum apa-apa kalau baru khatam Alfiyah. Saya dulu ngaji di Kiai Mahrus Ali, bapaknya Kiai Abdul Qafabi Mahrus. Saya ngaji Muhdil Labib, kitab nahwu yang lumayan sulit, karangan Ibnu Hisham Al-Ansari. Ba'da subuh, ba'da duhur, uqudul juman, sulamul munawarok, mantik dan balaghah. Ba'da asar, ghayatul wusul, lumayan angel, usul fiqh. Ba'da maghrib, Fathul Wahhab. Kalau Fathul Wahhab, Kiai Mahrus baca. Tapi kalau Muhdil Labib dan ghayatul wusul, saya yang baca, Kiai Mahrus mendengarkan toh. Enak, tipe enak lah. Kula sing baca dewe, Kiai Mahrus mendengarkan saja. Kalau Fathul Wahhab, Uqudul Juman, Kiai Mahrus yang baca. Oleh karena itu santri-santri Ploso harus selalu menambah ilmu. Tidak boleh merasa cukup dengan apa yang telah dihasilkan sementara sekarang. Hatam Alfiyah, Hatam Fathul Mu'in belum cukup. Ngoten nggih? Untuk bekal kembali ke masyarakat belum cukup. Di era globalisasi ini akan terjadi, bahkan sudah terjadi, class civilization, benturan budaya. Panjenengan bangga dengan pesantren,
anak panjenengan belum tentu. Kita semua bangga dengan Fathul Mu'in, cekelan Fathul Mu'in, anak cucu kita belum tentu. Kita bangga salaman dengan kiai, barokah salaman karo kiai, anak cucu kita belum tentu. Ini namanya sedang terjadi benturan peradaban, sira' bainal hadarat. Apa namanya? Benturan peradaban. Oke, jelas apa yang beliau sampaikan? Bagaimana menurut kalian? Rasional gak? Rasional. Diterima gak oleh akal sehat? Sangat diterima. Ya betul. Kebangkitan agama, kebangkitan Islam itu bukan dengan demo, bukan dengan takbir. Apalagi dibuktikan dengan masa iya kebangkitan Islam sholatnya di Monas lalu tidurnya di masjid. Ini kan nggak rasional. Yang nggak rasional. Kebangkitan agama, kebangkitan umat Islam itu ditandai dengan kebangkitan ilmu. Dari dulu ya, melahirkan tokoh-tokoh besar, Imam Ghazali, Ibnu Rus, segala macam, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Itu kebangkitan Islam. Apa cirinya? Ilmu. Beliau-beliau semua, mereka semua mengagungkan ilmu. Nah, sekarang ada orang yang kemudian sedang mengindahkan ilmu, ya, menumpahkan, mencurahkan pikirannya untuk ilmu, menuliskan ilmunya lewat karya, lalu dicaci maki, lalu kemudian difitnah-fitnah segala macam. Ini bukan kebangkitan umat, kebangkitan Islam, ini kemunduran namanya. Orang yang lebih mengunggulkan nasab daripada ilmu itu kemunduran, bukan kebangkitan. Kebangkitan itu mesti menghargai, menghormati, bahkan semua orang berkarya. Semua umat Islam berkarya. Ilmu karyanya. Lahirkan pemikiran-pemikiran. Begitu. Makanya saya sampai detik ini sangat tadim kepada beliau. Jadi ketadiman saya bukan karena beliau ketua umum, tetapi karena ilmu yang beliau miliki. Sudah tidak bisa diragukan. Semua orang mengakui kepandaian, kecerdasan, ilmu Kiai Sadiqul Syiraj. Itu masih baru ceramah beliau, membahas tentang 212 yang diprem sebagai kebangkitan Islam. Padahal boleh jadi itu kemunduran. Ya, oke. Nyampe gak pesannya? Harusnya nyampe. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita sebagai umat Islam nih, sebagai masyarakat mesti paham mana kebangkitan Islam, mana orang yang sedang memanfaatkan histeria umat untuk kepentingan. Kita harus paham mana kebangkitan Islam, mana orang yang sedang memanfaatkan histeria umat untuk kepentingan politik, bukan kebangkitan Islam. Ya, paham ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.